Aku bekerja di sebuah perusahaan pengolahan kayu berskala besar dan cukup bonafit di daerah Mandalay, Natal, Sumatera Utara. Dan hampir 3 tahun aku menjadi karyawan di perusahaan ini. Perusahaan tempatku bekerja cukup terkenal karena beberapa waktu lalu direktur keuangan perusahaan ini pernah berurusan dengan kasus korupsi. Kasusnya pun cukup fenomenal. Diberitakan bahkan sampai ke tingkat nasional. Dan ironisnya, meskipun jaksa menuntut hukuman 10 tahun kurungan penjara, namun dia dibebaskan tanpa syarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negara Medan. Mungkin jika kalian sering membaca berita-berita baik di media koran maupun televisi, Anda pasti akan langsung tahu siapa yang aku maksud itu. Tapi tidak. Iya, tidak. Di sini, aku tidak akan bercerita tentang direkturku itu. Aku hanya akan menceritakan pengalaman ganjil yang kualami saat bekerja di perusahaan tersebut. Pertama kali masuk kerja, aku ditempatkan di bagian yang bertugas untuk mencatat dan mengatur pengelompokan kayu yang sudah diolah menjadi bahan bangunan ke dalam masing-masing jenis, tipe, dan ukuran tertentu. Jumlah karyawan di perusahaan tersebut kurang lebih 500 orang, dan mereka punya tugas di bidang masing-masing. Namun meskipun demikian, di antara mereka ada yang punya tugas serangkap atau double. Dan pekerjaanku sendiri kadang juga menjadi double, terutama saat ada karyawan yang berhalangan karena sakit. Namun, tugas yang kurasa cukup berat dan punya risiko tinggi adalah ketika melakukan survei di lapangan. Meneliti pohon-pohon kayu di areal hutan yang sesuai dengan syarat dari Menteri Kehutanan. Menandai pohon yang akan ditebang di tengah hutan belantara yang masih perawan. Hingga tibalah hari itu. Ditemani oleh rekan seprofesi yang akrab kupanggil Bang Ucok, aku ditugaskan melakukan penelitian ke sebuah areal hutan. Tanpa bisa menolak, aku pun memenuhi tugas itu. Waktu itu Bang Ucok sudah berangkat duluan ke sana. Sementara aku sendiri berjanji akan menyusul 1 jam kemudian, karena masih ada urusan yang harus kukerjakan di lokasi pabrik. Dan singkat cerita, setelah urusan tersebut selesai, dengan mengendarai sepeda motor perusahaan, aku kemudian segera menyusul Bang Ucok. Lokasi hutan yang akan kutuju sekitar 75 km dari pabrik, tepatnya berbatasan dengan sebuah desa bernama Umang-Umang. Dan desa itu pernah aku kunjungi dengan tugas yang sama. Oh ya, jalan menuju tempat tersebut merupakan jalan darurat yang dirintis oleh pihak perusahaan. Dan dari desa terpencil tersebut, kayu tebangan kemudian diangkut menggunakan truk khusus. Hari itu cuaca cerah dan cukup panas. Dengan kecepatan sedang kupacu sepeda motor, aku kemudian menyusul Bang Ucok. Hingga ketika mendekati sebuah tikungan, tiba-tiba mesin mati dan sepeda motor berhenti tepat di bawah sebatang pohon yang berdaun rindang. Lantas, aku pun segera turun dan mengecek motor. Dan setelah hampir setengah jam mengotak-atik mesin, namun mesin sepeda motorku tetap saja tidak mau dihidupkan. Dasar sepeda motor sialan, umpatku. Kemudian aku duduk beristirahat di bawah pohon rindang tersebut. Aku kemudian mulai berpikir untuk menghubungi pihak manajemen, tepat ketika di hadapanku melintas seorang pria tua mengenakan pakaian agak aneh. Terlihat tampangnya sangat kumuh seperti gelandangan. "Cucu mau kemana?" sapanya sambil berhenti melangkah
Dia menatapku lekat-lekat. "Ke desa Umang-Umang, kek," sahutku sembari bangkit berdiri. "Loh, lantas kenapa berhenti di sini?" tanyanya lagi. "Motor saya ngadat, kek," jawabku sambil mendekati sepeda motorku. "Apanya yang rusak?" tanya si kakek sembari datang mendekat. Dia bahkan turut jongkok di dekatku. "Nggak tahu, kek. Saya sudah ngecek tapi saya tidak menemukan kerusakan mesin motor ini," ucapku lagi. "Coba saya lihat," ujar si kakek kemudian bergeser ke depan sambil menyentuh busi dengan ujung telunjuk jarinya. Sekejap aku terkejut, sebab ujung jari si kakek yang ringkih itu seperti memancarkan sinar kebiru-biruan. Dan anehnya dalam hitungan detik mesin motorku hidup tanpa di-starter sama sekali. Tidak hanya itu, belum habis rasa heranku, terdengar kakek tersebut berkata, "Kalau cucu ingin ke desa Umang-Umang, kakek ingin numpang ya? Apa boleh?" tanya sang kakek. "Tentu saja boleh, kek. Silahkan. Apalagi kakek telah membantu saya menghidupkan mesin motor saya," jawabku sambil berusaha menekan perasaan heran dan aneh dalam dada. Ringkas cerita, pria tua itu kemudian kupersilakan duduk di jok belakang. Dan mungkin karena tubuhnya yang kurus, seolah-olah aku tidak merasa membawa beban di jok belakangku itu. Hingga begitu melewati tikungan di sebelah kiri jalan tapak pohon yang lumayan tinggi dengan akar-akar yang menyembul ke permukaan. Bahkan terlihat melingkar-lingkar merangkul batang pohon itu sendiri. Dan begitu melintasi depan pohon ini, tiba-tiba mesin sepeda motorku mati lagi. Dan anehnya sepeda motor membelok sendiri menuju ke arah pohon tersebut tanpa dapat kukendalikan. Sementara tubuhku terdorong ke depan lalu membentur pohon raksasa tersebut. Dan setelah itu semuanya gelap. Singkat cerita, setelah siuman, sepertinya aku sedang berada di sebuah kawasan perkotaan dan tubuhku terbaring di tempat tidur dalam ruangan yang lumayan besar dan indah. Apakah aku sedang bermimpi? Gumamku sambil kucubit kulitku keras-keras. Aneh, aku di mana sekarang? Kenapa aku bisa berada di tempat seperti ini? Ujarku dalam hati. Kemudian aku mendadak ingin bangkit dari tidur. Namun pada saat bersamaan sebuah perasaan aneh lain melanda diriku. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Iya, muncul di hadapanku sesosok manusia. Dia mengenakan pakaian mirip serdadu kerajaan tempo dulu dan tangan kanannya memegang sebatang tombak dengan ujungnya bercabang 3. Dan dengan menggunakan bahasa isyarat, laki-laki berwajah sangar dan menakutkan ini meminta agar aku segera mengikutinya. Aku tidak bisa membantah ajakannya, seakan-akan aku terhipnotis. Lantas aku pun berjalan beriringan dengan laki-laki penjemputku. Dia kemudian membawaku masuk ke ruangan lain yang bersebelahan dengan ruangan tempatku berbaring tadi. Nampak ruangan ini lebih megah dan lebih menakjubkan lagi. Perabotannya serba antik seperti koleksi berabad-abad yang lalu. Kursi-kursinya penuh ukiran klasik, berpasangan dengan meja batu giok beralaskan lantai marmer mengkilat berwarna-warni. Nampak juga di sepanjang ruangan tergantung aneka lampu kristal yang memancarkan sinar beragam aneka warna.
Dan bersama dengan itu aroma wewangian hinggap di hidungku. Aromanya harum sekali. Sontak, aku tertegun dan terpana. Aku berdiri mematung ketika ruangan yang super megah tersebut dipenuhi oleh perempuan ayu dan cantik. Namun keberadaanku di tempat itu seperti tidak diketahui mereka. Bahkan laki-laki serdadu yang tadi menjemputku tidak kulihat batang hidungnya. Aku hanya terdiam melongo berdiri mematung. Belum habis rasa heran dan bingungku, di hadapanku kini telah berdiri seorang perempuan agak tua. Ia bertubuh gendut dengan rias wajah yang sangat mencolok. Sementara di sebelahnya turut pula berdiri seorang perempuan muda yang cantik dan ayu. Cukup lama perempuan gendut ini menatap wajahku seperti ingin menaksir wajah dan penampilanku. Dan dengan bahasa isyarat dia ingin tahu siapa namaku. Lantas, aku jawab pula dengan bahasa isyarat. Entah mengerti atau tidak, dia kemudian bertanya menggunakan bahasa isyarat lagi. Ia sepertinya menanyakan mengapa aku berada di sini. Dan layaknya orang tunarungu, aku kemudian menjelaskan dengan bahasa isyarat bahwa aku tidak sengaja berada di tempat mereka. Dan alasannya karena sepeda motorku menabrak sebatang pohon di pinggir jalan. Tidak hanya itu, kuungkapkan juga bahwa sepeda motorku mogok lalu dibantu oleh seorang kakek. Dan bersama kakek itu aku kemudian menuju desa Umang-Umang. Beruntungnya perempuan tersebut paham. Ia lalu mengatakan pria tua itu adalah ayahnya yang ingin mencari suami untuk cucunya. Dan dia lantas menunjuk perempuan di sebelahnya sebagai cucu kakek tua itu. Oh iya, komunikasiku menggunakan bahasa isyarat berlangsung dengan lancar tanpa menemui kendala yang berarti. Aneh memang. Dan saat itu juga aku langsung yakin bahwa mereka memang berasal dari komunitas makhluk dari dunia lain yang tidak bisa bicara. Dan kalaupun mereka berbicara, mungkin aku tidak akan mengerti dan memahaminya. Singkat cerita, ketika perempuan tua itu mengisyaratkan bahwa pria tua yang menolongku itu adalah kakeknya, maka aku mulai curiga. Entahlah, apa yang akan mereka lakukan terhadap diriku ini. Apakah kamu bersedia kukawinkan dengan putri tunggalku ini? Tanya perempuan gendut itu dalam bahasa isyarat yang mendadak saja bisa ku mengerti dan kupahami. Secepatnya, aku memberi isyarat bahwa aku telah punya istri. Bahkan aku juga memberi isyarat bahwa sangat mustahil makhluk Tuhan berbeda alam untuk menyatu dalam sebuah perkawinan. Siapa bilang? Sanggah perempuan tua tersebut. Namun kali ini bukan lagi dengan bahasa isyarat, melainkan dengan kata-kata dalam bahasa Melayu. Sontak hal ini membuatku terperangah. Karena ternyata dia mampu berbicara bahasa Melayu dengan logat dan gaya Mandailing klasik. Bahkan aku makin terheran-heran ketika dia mengatakan bahwa perkawinan makhluk dari kalangan jin dan manusia sudah sering terjadi sejak era kenabian tempo dulu. Dan dia mengambil contoh dengan peristiwa Nabi Sulaiman yang menikahi Ratu Balkis. Ratu yang dipercaya berasal dari komunitas bangsa jin. Aku bingung. Tentu saja, karena aku tidak tahu persis apakah Ratu Balkis memang berasal dari bangsa jin atau tidak. Entahlah apa perempuan gendut ini hanya mengarang untuk meyakinkan diriku saja bahwa perkawinan manusia dengan jin bukan mustahil adanya. Asal kau tahu saja, kami memang selalu mengadakan perkawinan silang dengan manusia. Hal ini guna memperoleh keturunan yang lebih bermutu dan berkualitas.
Kami juga ingin mensejajarkan diri dengan manusia yang kami anggap lebih tinggi derajatnya dari bangsa kami. Tambahnya menjelaskan dengan panjang lebar. Cukup lama aku termenung dan tertegun. Aku menjadi sangat bodoh sebab tidak mampu berkomentar. Aku hanya bisa mangkut-mangkut seolah-olah memahami apa yang dijelaskannya barusan itu. Bagaimana? Apakah kamu bersedia membantu kami? Tanya perempuan itu menatapku dalam-dalam. Seperti yang telah tadi saya katakan, saya telah berumah tangga. Kataku menjelaskan sejujurnya. Tidak bisa, itu tidak bisa dijadikan dalih. Karena di bumi manusia banyak yang punya istri lebih dari satu. Kata perempuan gendut tersebut sambil nyengir sinis. Sontak aku terbungkam. Ternyata dia cukup banyak mengetahui tentang ulah manusia selama ini. Tapi walau bagaimanapun juga aku sungguh tidak sudi menikah dengan makhluk halus. Meski putri perempuan gendut itu sangatlah cantik jelita. Dan karena aku masih tetap menolak tawarannya, akhirnya aku diamankan di sebuah ruangan khusus dalam kondisi tertutup dan terkunci. Di dalam ruangan itu fasilitasnya sangat lengkap sekali sehingga aku merasa berada dalam tahanan rumah. Namun, sewaktu berada di kesendirian seperti ini, aku mulai teringat istriku di rumah yang kutitipkan pada ibu di Medan. Aku masih coba membayangkan wajah Rini istriku. Ketika pintu terbuka dan wajah perempuan cantik dan ayu yang tadi menemani perempuan tua itu muncul sambil mengulum senyum. Gadis yang katanya cucu dari pria tua yang menolongku tersebut berjalan dengan langkah terukur bagai seorang pragawati. Lantas, dia datang menghampiriku yang sedang duduk di bibir tempat tidur. Sejenak ruangan kamar dengan aroma semar bak wewangian itu berubah sangat sunyi. Bahkan karena begitu sunyinya sehingga suara helaan napasku yang tergetar oleh keindahan wanita di hadapanku seakan-akan terdengar gemanya. Singkat cerita, saat itu aku tidak mampu untuk membendung gejolakku. Dan benar, apa yang terjadi selanjutnya mungkin tidak perlu kuceritakan secara rinci. Aku seperti anjing kelaparan yang begitu menikmati mangsanya. Bahkan hubungan terlarang tersebut terjadi berulang kali hingga aku pingsan alias tidak sadarkan diri. Mungkin akibat kecapean atau karena pengaruh lainnya. Dan begitu siuman, aku merasa malu dengan keadaan tubuhku yang telanjang sebab di hadapanku kini ada beberapa orang pria. Sepertinya mereka adalah pekerja yang melintasi tempat itu. Terlihat mereka sedang mengangkut kayu gelondongan dengan sebuah truk. Kata mereka aku ditemukan di pinggir jalan di bawah pohon beringin. Ketika itu aku terkapar di sana dalam keadaan setengah sadar. Tidak hanya itu, tidak jauh dari situ mereka juga menemukan sepeda motorku dalam kondisi berantakan. Dan karena itulah untuk sementara aku dinyatakan mengalami kecelakaan menabrak pohon di pinggir jalan. Namun, satu hal yang membuat mereka bingung kenapa aku bisa terbaring dalam keadaan telanjang bulat. Rupanya aku telah dikerjai oleh penunggu pohon beringin tua yang dipercayai sangat angker itu. Menurut cerita, kejadian serupa pernah juga dialami oleh para pekerja penebangan pohon di tempat itu. Bahkan suatu ketika ada yang tewas meregang nyawa dalam kondisi alat vital membengkak seukuran biji kelapa. Dan karena merasa trauma atas kejadian serupa, akhirnya aku lantas memutuskan untuk hengkang dari perusahaan tersebut. Aku memilih kembali ke kota Medan dan ingin mencari pekerjaan yang lebih layak. Selesai? Tidak, belum. Setelah peristiwa itu aku mulai mengalami suatu keanehan.
Cukup lama aku tidak mampu memberi nafkah batin ke istriku. Dan yang lebih aneh lagi, kurang 9 bulan kemudian, aku dan istriku sering mendengar tangisan bayi dekat tempat tidur kami. Kami bahkan sibuk mencarinya hingga ke bawah kolong ranjang-ranjang. Menduga karena rumah itu telah dihuni oleh setan, aku kemudian memutuskan mencari kontrakan lain. Namun sama saja, di tempat yang baru tangisan bayi itu masih saja terdengar. Lantas karena keanehan ini akhirnya aku meminta bantuan Pak Suparlan. Dia adalah orang pintar di lingkungan tempat tinggalku. Itu adalah darah dagingmu, jawab Pak Suparlan yang menguasai ilmu gaib itu. Tentu saja aku bingung dan heran. Apakah mungkin persetubuhan gaibku dengan sosok perempuan jin bisa mengakibatkan kehamilan? Lantas, untuk menjaga ketenangan dalam rumah tangga, aku kemudian meminta pada sang paranormal agar memberikan solusi menghilangkan suara tangisan bayi tersebut. Kalau sekedar meredam suara tangisnya, mungkin sih bisa. Tapi kalau untuk mengusirnya itu tidak mungkin. Biar bagaimanapun, dia adalah darah dagingmu. Dia akan terus membayangi langkahmu kapanpun dan dimanapun kamu berada. Ungkap Pak Suparlan pasti. Sementara aku semakin tidak mengerti, tapi kuserahkan semua ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah. Itu adalah pengalamanku sewaktu bekerja di pedalaman Sumatera. Pengalaman janggal, aneh, tidak masuk akal. Tapi bukankah peristiwa mistis memang tidak pernah masuk akal?